wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini ingin melakukan wawancara singkat mengenai peran generasi muda dalam melawan pikiran tahayul bid'ah dan khurafat. Topik ini penting banget karena masih banyak hal keliru yang dipercaya masyarakat tanpa dasar yang dijelas. Dan disinilah peran anak muda dibutuhkan untuk membawa perubahan yang lebih baik. Sebelum memulai wawancara ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Safitri. Perkenalkan, nama saya Fadi Haifa Wibowo. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rizka. Perkenalkan, nama saya Nala Rati Sahaya. Perkenalkan, nama saya Syahila Nayar Siregar. Perkenalkan, nama saya Marsha Livia Berginting. Dan perkenalkan, nama saya Tisya Aulia. Perkenalkan, nama saya Aminah Tunisa. Perkenalkan, nama saya Dila Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Sera Olivia. Perkenalkan, nama saya Nur Azhar Farhana. Nah, jangan lupa nonton video kami sampai habis ya teman-teman. Selamat siang, Kak. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Sehila dari kelas B1 Pagi Manajemen. Nah, di sini saya mau mewawancarai kakak-kakak sekalian mengenai peran generasi muda dalam melawan tahayul bid'ah dan khurafat. Sebelumnya, boleh dong satu-satu perkenalan. Dari mana nih? Dari sini dulu, sini Halo guys, aku Syakira dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo, saya Alvina Handaini dari Prodi Ilmu Komunikasi juga. Halo, saya Ismi Humaira. Saya juga berasal dari ilmu komunikasi. Jadi kami mau bertanya, Kak, apa pendapat Kakak mengenai apa sih itu yang dimaksud tahayul, bid'ah, dan khurafat? Baik, kalau saya jadi jawab ya Kak, menurut saya tahayul itu kepercayaan seseorang terhadap hal-hal mistis yang tanpa bukti. Nah, kalau misalnya di sekitar masyarakat kita yang masih sering itu kayak misalnya percaya angka sial, terus burung yang sial kayak misalnya burung gagak. Nah, itu kan tanpa bukti, jadi itu masih terbawa-bawa dari turun-temurun sama yang nggak masuk di akal. Nah, seperti itu tahayul menurut saya. Kalau khurafat ada yang tahu nggak? Kalau aku dulu, Ya. oke. Kalau menurut aku tuh bid'ah itu ya yang saya tahu itu seperti hal-hal yang nggak ada dilakukan oleh Rasulullah atau nggak pernah diajarkan gitu. Dan juga tapi bid'ah ini dia ada baiknya ada buruknya juga. Baiknya misalkan kan tadi saya bilang bid'ah itu hal-hal yang nggak ada kan pada sebelumnya, nggak pernah diajarkan Nabi. Tapi hal baiknya itu kita jadi bisa memanfaatkan hal baru. Misalnya zaman sekarang ini kan azan udah bisa pakai mic. Terus kita kalau misalkan dengarkan musik, ada juga kita dakwah lewat musik, tahu kan gitu-gitu. Tapi kalau yang buruknya itu kita jadi menyesatkan. Contohnya apa? Jadinya banyak orang yang salah paham. Ada aliran yang misalkan kayak kita nggak boleh pakai celana jeans karena Nabi nggak pernah pakai gitu kan. Itu menyesatkan karena kan nggak semuanya harus kayak gitu kan. Itu sih menurut saya. Menurut saya khurafat itu ya mempercayai sebuah cerita bohong seperti mitos gitu-gitu. Jadi khurafat itu lebih contohnya itu seperti orang yang membuat sesajen. Dia mempercayai bahwa sesajen itulah yang akan melindungi dia dengan memberikan makanan kepada yang hal-hal buruk. Jadi orang-orang misalnya contohnya seperti hantu-hantu itu akan takut kepadanya karena dia telah memberikan makanan-makanan itu. Mungkin itu saja sih saya rasa. Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakak tentang media sosial dapat digunakan untuk melawan pikiran tahayul, bid'ah, dan khurafat? Saya rasa kita sebagai generasi muda ini harus selalu berpikir positif. Nah, jadi hal-hal yang pikiran negatif itu seperti mitos, seperti
ataupun yang lainnya itu harus kita hilangkan, karena kitalah generasi muda yang membangun kebaikan, membangun bagaimana Islam. Nah, seperti itu. Nah, menurut kakak sekalian, kenapa masih banyak orang-orang yang masih percaya pada hal seperti itu? Mungkin karena kurangnya pemahaman agama, atau juga karena apa ya dibilangnya, tradisi yang diwariskan turun temurun. Apalagi maaf, orang-orang pedalaman kan masih banyak yang pembelajaran gitu kan, jadi itu terbawa terus nggak putus-putus. Mungkin itu. Apa sih peran generasi muda dalam Oh, menurut saya Kak, peran generasi muda menghadapi hal-hal tersebut seperti itu tuh sangat penting ya, karena kita sebagai generasi muda itu harus berpikir kritis, nggak bisa lagi mengikuti pikiran orang-orang zaman dulu gitu, karena kita juga harus berpikir yang kayak nggak masuk akal gitu, juga harus mengikuti dalil yang ada di Al-Quran, di As-Sunnah. Menurut kakak-kakak sekalian nih, apa peran generasi muda untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Nah, peran generasi muda untuk menghadapi hal-hal seperti ini tuh sama saja ya, menurut saya seperti yang saya pertanyaan sebelumnya, karena ya tadi peran generasi muda itu sangat penting, karena zaman sekarang itu udah canggih, terus harus berpikir kritis, karena kita juga orang berpendidikan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harus, yang pasti harus melihat dari dalil, bisa juga kayak Kak Ismi bilang tadi dari media sosial gitu.